Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tunggu Baroka dengan NIM akhir 144. Saya Dwi Indah Faradina, NIM akhir 1 dan 3. saya Muhammad Zakira Guti, NIM akhir 156. Saya Viola Turjana dengan NIM akhir 143. Saya Lelani Selena Rajati dengan NIM akhir 146. Simak video kami ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tunggu Baroka perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 di sini akan melakukan wawancara di Masjid Ar-Ruhamah. Yuk ikuti keseruan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Jember ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah AIKA. Apakah Bapak bersedia? Ya, mampu saya. Pertama-tama saya ingin menanyakan apakah bisa diceritakan Bapak sejak kapan Masjid Muhammadiyah ini berdiri? Ini, nah adik-adik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu dosennya Eka siapa? Jadi gini, di sini ini adalah tempatnya pengemblengan anak orang. Jadi salah satu kultum yang ada di sini. Dulu berdirinya di sini yang pertama adalah ini, yang pendopo ini, tempat latihan. Kemudian itu pada tahun 91. Nah, kemudian tempat latihan sudah ada meskipun seadanya, butuhlah tempat ibadah. Maka dari itu berdirilah masjid pada tahun 1993. Nah, kemudian itu bantuan dari Abu Dhabi. Jadi kita mengusulkan Abu Dhabi. Kalau pendopo ini, tempat latihan ini bantuan dari Universitas Mandala. Nah, dari Mandala itu. Kemudian sudah ada tempat latihan, sudah ada masjid. Tahun itu kemudian butuhlah SD. Nah, SD itu juga bantuan dari Abu Dhabi. Itu tahun 95. Jadi sudah lengkap. 91, 93, 95. Nah, kalau tanahnya ini wakafnya dari Bapak Haji Ali. Nah, berdiri pada tahun itu masjidnya. Akhirnya di sini tempatlah untuk tempat pelatihan anak silat, tawaf suci, sekaligus ada tempat ibadahnya yaitu Masjid Al-Fatihah. Kalau ingin dilawat bisa kan? Lalu sejauh ini bagaimana perkembangan masjid dari awal berdiri sampai kondisi sekarang? Kalau awal pertama di sini itu ditempati teman-teman dari jadi yang ditempati adalah anak UKM Bapak Suci sama IMM. Jadi markasnya teman-teman dulu di sini. Nah, mungkin di sana masih belum ada. Nah, di sini tempat pelatihan anak-anak untuk memulai diri termasuk seperti itu. Jadi teman-teman Bapak Suci teman-temannya kan latihannya di sini. Ini mami, terawih, dan sebagainya termasuk kultum latihannya di sini. Bawa asuhan, Bapak Dian, dan kawan termasuk Pak Sudari, jaga dekan di sini. Itu latihannya di sini. Terus ini apa tadi? Hingga kondisi sekarang. Oh ya, jadi mulai tahun itu tempat ini sudah berfungsi meskipun lah seadanya, jadi masih belum kayak gini sudah baru. Jadi tempat latihan, tempat pembelajaran kaderisasi, terus kemudian masjidnya juga berfungsi meskipun jamaahnya kadang dorongan antara adzan, iqamah sama imam dan dulu ya, karena belum banyak itu. Jadi berfungsi pada tahun itu. Terus selanjutnya nih, untuk visi-visinya dari arah apa yang ingin dicapai masjid ini? Oh, masjid ini sebenarnya punya visi dan misi. Itu untuk semua. Masjidnya itu berguna untuk semua masyarakat. Jadi ini bukan eksklusif. Jadi masjid itu bukan tempat eksklusif. Di sini tempat ini berdiri. Dulu memang ini tempatnya latihan kok. Tapi karena jamaahnya sudah banyak, Jumatan juga tidak mencukupi masjid yang ada. Akhirnya di sini tempat untuk sholat Jumat.
Nah, sholat Jumat kalau teman-teman ada acara, jamaahnya banyak, waktunya sholat, masjidnya nggak cukup ya sholatnya di sini. Nah, kalau dulu sholat Jumatnya di masjid itu sampai ke halaman sana. Nah, terus akhirnya dari pihak pimpinan kami mempunyai kebijakan bahwasanya tempat padukuhan taman suci berfungsi multifungsi untuk latihan, untuk kaderisasi, untuk sholat Jumat dan sebagainya. Jadi berfungsi untuk semua masyarakat, termasuk kegiatan RT itu kita tawari untuk kegiatan ini. Selama Bapak mengumpulkan ini, apa ada tantangan-tantangan yang menurut Bapak itu tantangan bagi Bapak? Dulu 15 tahun yang lalu, sebenarnya saya ngampun ini sudah 16 tahun ya. Jadi 15 tahun yang lalu saya di sini itu ada bingung. Nah, mereka berpikir yang tidak mungkin, maaf, dalam arti itu kadang-kadang antara bendera salah satu dengan bendera yang lain itu, oh itu sudah diurus sama pengurusnya. Nah, kemudian dari pihak yang lain juga itu sudah nggak apa-apa, sudah ada pengurusnya, sudah ada dananya. Nah, ternyata kita memang butuh yang namanya komunikasi sama masyarakat. Nah, waktu itu saya juga bingung, gak ada nama banyak ya. Nah, kok kalau puasa cuma sedikit ya, akhirnya kita memberanikan diri waktu Yoyo, hari raya ngelencer lah. Nah, setelah ngelencer, terus kita singgung, kita mau ngomongan basa-basi, silaturahmi, sampailah ke pembahasan tentang apa. Aku pengen Pak, untuk Ramadan yang datang ini, masjid ini kita meriahkan. Akhirnya dari situlah kita tahu bahwasanya masyarakat itu, saya kira itu sudah dicukupi Pak Yus sama itu. Jadi awal mula saya di sini. Nah, akhirnya kita menjelaskan bahwasanya, ramainya masjid ini untuk kita Pak. Muhammadiyah itu cuma label aja, itu miliknya Muhammadiyah. Jadi yang meramaikan adalah warga sekitar itu, termasuk nanti masalah takjil dan sebagainya. Waktu itu saya ngajar dan RT-nya. Nah, setelah itulah baru sebagian warga itu tahu bahwasanya yang meramaikan dan masjid ini butuh yang ada di sekitar situ. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian ramai di sini. Tapi beberapa tahun di sini ya kalau dilihat banyak. Kalau kayak itu gimana? Soalnya waktu awal-awal kan biasanya pandangan itu melihat Muhammadiyah kan kadang beda gitu kan puasanya. Ya begini, kalau menyampaikan tentang organisasi kadang-kadang di wilayah kota, maaf, sama wilayah yang ada saya termasuk dalam itu kalau menyampaikan tentang organisasi memang organisasi harus fanatik. Kalau saya harus fanatik dengan organisasi yang saya ikuti. Dari pihak saudara saya juga begitu harus fanatik. Tapi kan kita kadang harus moderat itu dalam arti itu nggak tahu batasan mana yang oh ini berarti mencara saya, oh itu sudah jadi amalan karena semuanya sudah punya apa namanya. Nah, Jawa pakem, nah sudah ada pegangan dan ini tidak menyimpang. Kita kalau mau ke masjidnya mereka juga nggak masalah. Nah, terus saudara kita juga gitu ke masjid sini ternyata juga ada masalah. Nah, sampai sini ya wes pakai jumatan akan kali misalnya ya. Kemudian saya di perjalanan kita mampir ke masjid ya yang ada di sana ternyata ada juga kali sama masalah. Selama tidak menyimpang. Nah, itu di sini cara menyampaikan itu gampang. Maksudnya itu kita sampaikan boleh sudah. Jadi kita ramekan. Nah, ternyata ya juga diterima sama masyarakat, termasuk imam yang ada di sini tidak dikuasai oleh kita, tidak saya kuasai saya ya di sini yang lola yang bersih. Imam pun saya tawarkan kepada yang lain karena masih ada yang lebih bagus bacaannya, terus lebih alim daripada yang di sini. Jadi selama masih ada beliau-beliau ya beliau. Nanti kalau tidak ada saya, kalau mau ada lagi ya saya latih anak saya tadi. Nanti kalau tidak ada sama sekali harus ada. Akhirnya setelah dijelaskan ini sudah mulai lama. Berapa tahun yang depan, program atau rencana pengembangan apa yang sudah disiapkan? Di masjid ini programnya itu ya. Jadi kemarin itu kita mengadakan pertemuan takmir sama pengurus pimpinan daerah Kawasiti yang ada di sini. Bahwa masjid itu satu tempatnya untuk ibadah. Yang kedua, silakan masjid untuk tempat musyawarah. Nah, terus kemudian ketiga, silakan masjid ini untuk tempat sosial. Jadi jangan dibatasi di sini. Jangan sampai ada gerbang dikunci. Dan saya selama 16 tahun di sini tidak pernah kunci gerbang. Tidak pernah kunci gerbang. Siapapun masuk sini, mau ngampung, malam, istirahat. Kalau putri biasanya kita arahkan ke atas sana. Yang lanjut dua, kalau bapak-bapak ya sini di masjid di sini. Nah, itu di sini tidak pernah. Jadi itu yang pertama tadi lupa saya apa?
Jadi masjid ini untuk sosial, untuk ibadah, bisa berguna bagi masyarakat. Jadi tidak cuma hanya untuk ibadah tok, tidak. Termasuk mungkin bisa dikatakan ekstrim. Tempat ini adalah tempat olahraga kalau bahasa sekarang. Kalau zaman Kanjeng Nabi dulu, masjid itu tempat ngatur strategi perang. Masjid itu tempat untuk medis. Tadi disebut Bapak sama misalnya kan. Jadi tempat medis, tempat ngatur strategi perang, tempat latihan, mengumpulkan pasukan ya di masjid. Maka dari itu kemarin kita berkumpul tanya sama pimpinan daerah provinsi. Masjid ini supaya bisa digunakan untuk semuanya, termasuk warga kita. Diatur bagaimana biar tidak sama kegiatan rumah. Jadi kita ramai di masjid yang lain. Mentak gitu aja saya. Yang terakhir Bapak, apa pesan atau harapan Bapak untuk jamaah, warga Muhammadiyah dan masyarakat sekitar di sini? Jadi saya ngomong ke orang yang nggak ada ya. Nah, jadi saya pesan selalu menyampaikan kepada jamaah yang ada di sini itu supaya jangan bapak-bapaknya aja, anaknya semuanya harus berani. Di sini kalau ada anak rame, kalau ada yang marah itu saya ngomongin sama yang marah. Biar Pak, biar bapaknya sholat di sana, anaknya harus ini main bola, pecah lampu biasa nggak apa-apa. Diberikan lagi. Yang penting anak-anak usahakan merasa di masjid. Soalnya kalau yang ke masjid yang tua-tua toh, tua-tua itu wis dari bayi mati. Nah kalau udah ada regenerasi, wassalam masjidnya akan hilang. Jadi rasanya masjid ini memang untuk kita dan digambarkan untuk kita. Sekian gitu Pak untuk wawancaranya. Kami dan teman-teman dapat suatu pelajaran yang baru dari Bapak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tugasnya lancar.